Halo lagi semua, apa kabar teman-teman ya? Semoga sehat dan sejahtera selalu ya. Welcome to a new edition of my video today teman-teman ya. As usual teman today saya akan bicara mengenai satu topik teman-teman ya. Tapi but before that I will show you my chopping board products ya teman-teman. Nah seperti gini. Aduh. Ya, nah ini teman-teman ya. Ini butchers, we call this the butchers block ya teman-teman. Nah ini warnanya merah ya. Nah ini apa nih tebalnya ini 10 cm ya. Nah ini diameter ini 45 cm teman-teman ya. Ini udah grip surface ya, ini permukaannya kasar teman-teman bisa lihat ya, ini di atas sama di bawahnya teman-teman ya, both layers ya begitu. Ini ukuran yang agak standar ya teman-teman, ini udah really is quite a standard and quite universal teman-teman ya, quite common ya, umum di luar sama buat di Indonesia juga teman-teman gitu ya kan. Ini jadi dia nggak terlalu sempit ya. Kalau mungkin 40 cm teman-teman, 40 cm agak terlalu sempit ya, jadi ini 45 cm ya. Nah ini juga tebal juga just nice 10 cm teman-teman begitu, jadi nggak terlalu tebal 15 cm atau 12 cm ya teman-teman gitu. Ini juga udah agak lumayan berat ya teman-teman, ini kurang lebih one whole block ini 7 kilo teman-teman ya. Nah ini juga finishing juga udah udah smooth, udah shiny sides ya teman-teman, ini pinggirannya ya. Ini juga udah bagus ya. Ini this is one whole piece of block teman-teman ya, bukan yang kayak ada di pasaran ya, yang agak kayak berlapis-lapis kayak kue lapis itu teman-teman ya begitu. Jadi ini manufacturing prosesnya kita ini jadi satu one whole molded cast ya teman-teman begitu ya kan. Jadi supaya itu ini lebih padat dan lebih kuat juga ya begitu ya kan. Otomatis juga lebih berat ya teman-teman daripada dibanding yang layer cake itu yang kayak yang sekarang ada di pasarnya, teman-teman bisa bandingin ya begitu ya kan. Nah ini kita materialnya kita udah HDPE ya teman-teman ya, bukan LLDPE ya. Itu yang di pasaran mungkin dia agak sedikit lembek ya teman-teman ya. Nah grade PE-nya lebih, they call it like low level density of polyethylene teman-teman ya. Termasuk yang ada di, saya jujur ngomong teman-teman, ada di S1 juga ya, itu juga agak tipis dan agak lembek ya teman-teman begitu ya kan. Nah ini kita bedanya, ini kita udah benar-benar kita high density teman-teman ya. Nah ini sesuai standar internasional punya hygiene sama safety ya teman-teman ya. Ini juga udah food, ini udah pastinya udah food grade ya teman-teman begitu ya kan. Ini warna merah ya teman-teman ya. Nah ini bentar kasih lihat juga, kita ada banyak warna teman-teman. Nah ini warna biru teman-teman ya kan. Ini juga sama teman-teman ya, ini size sama, tebal 10 cm, diameter 45 cm ya. Material juga sama teman-teman ya kan. Nah kita ada warna merah, biru, putih dan kuning ya teman-teman ya. These four primary colors ya begitu. Dan memang yang ada food color code ya, merah buat daging merah, biru buat seafood. Tapi kalau buat some factories sih nggak mesti ikutin strict code begitu ya. Boleh, is quite flexible gitu teman-teman. Jadi mau warna yang lebih preferences sih juga nggak ada masalah gitu teman-teman ya kan. Nah begitu. Ini kita sebenarnya quite limited edition ya teman-teman ya begitu. Saya sih nggak begitu ada terlalu banyak, karena memang kita juga ada pesanan buat customer juga ya. Jadi saya juga sisain extra ya, a few pieces gitu teman-teman ya, untuk mungkin ada teman-teman yang ingin berminat atau bagaimana ya gitu. Makanya saya bikin video ini teman-teman begitu ya. Ini kita udah ada di Tokopedia ya. Nanti teman-teman bisa akses toko saya di under Tokopedia, under the same name teman-teman, H3 Ranger ya gitu. Kalau mau bisa akses Instagram saya juga di H3 Ranger sama teman-teman ya, H3 Ranger ya, itu bisa DM saya juga kalau ini custom sizes ya teman-teman gitu. Oke ya. Oke. Nah ini nih teman-teman, hari ini saya mau bicara dikit teman-teman mengenai the breaking news ya, yang kemarin ini ya, belum lama sih sebenarnya ya. Nah, tentang yang prostitusi teman-teman ya kan, yang di tempat itu dibongkar ya. Nah begitu, saya juga agak kaget ya, itu katanya sampai ada ratusan rumah teman-teman beritanya ya gitu, ratusan rumah terus dibongkar karena daerah situ di mana ya, itu katanya di Jakut ya, di Jakarta Utara, dekat daerah Penjaringan ya teman-teman ya, Penjaringan ya begitu. Iya, saya juga akses newsnya, saya lihat begitu tuh, itu sampai katanya tempat itu memang udah terkenal untuk prostitusi ya teman-teman begitu ya kan. Nah pas saya juga baca berita, saya juga agak sedikit kaget ya, tapi sorry teman-teman, saya juga agak kaget awalnya, tapi pas saya ngeliat lagi ternyata itu ini penggerbekan prostitusi ini ternyata tuh banyak sekali teman-teman ya, udah sering dilakukan ya, bukan hanya di Jakarta ya, katanya di luar kota saya juga lihat beritanya udah kayak frekuensi itu kayak hampir tiap bulan ya, agak sering banget beritanya itu sampai keluar semuanya gitu teman-teman begitu. Saya juga agak tambah kaget ya begitu. Maksudnya itu kan kondisi ini orang-orang begini ya, mereka juga mencari uang ya teman-teman ya begitu juga ya. Saya jujur teman-teman ya, siapa sih yang mau menjual diri ya begitu ya. Mungkin ada lah ya orang mungkin yang hobi seks juga kali ya, sekalian dia pikir sekalian hobi, sekalian dia juga menjual diri gitu teman-teman ya kan. Tapi saya yakin ya, maksudnya kalau bukan karena kemiskinan ya, ini nggak mungkin sampai banyak begitu teman-teman ya kan. Apalagi zaman sekarang banyak penyakit HIV ya teman-teman, AIDS ya kan. Apa mereka juga nggak takut ya begitu ya kan. Nah saya rasa kondisi ini teman-teman di negara sini, Indonesia ya, ini negara masih berkembang ya, orang-orang ya masih banyak lah rakyat miskin ya begitu. Jadi saya juga bisa mengerti ya begitu. Jadi kalau saya dari sudut pandang saya sebagai masyarakat ya,
saya ngeliat begini, kadang saya juga ada rasa kasihan ya gitu, ada rasa kasihan dan rasa empati juga teman-teman ya gitu, melihat mereka itu dibongkar ya itu. Mereka mungkin ini orang-orang, saya yakin mungkin ini kebanyakan itu orang-orang yang dari luar kota kali ya, jadi datang ya kan, mungkin dia mau mencari uang gitu teman-teman, cepat ya buat orang-orang keluarga mereka yang di kampung atau bagaimana ya begitu ya kan. Jadi mereka harus melakukan begitu ya. Ya kan? Saya bukannya membela mereka teman-teman, cuman saya dari sudut pandang ini saya cuma melihat bahwa tuh ya sebenarnya sangat dikasihani juga ya begitu. Kalau mungkin pemerintah sini Indonesia ya bisa memberi apa tuh mereka pekerjaan yang baik ya, ada lowongan kerja yang baik dan banyak ya, mungkin mereka juga nggak akan melakukan begitu, benar nggak teman-teman? Apa mereka nggak merasa jijik ya begitu ya kan? Badan mereka tuh dipakai ya kayak kamar hotel lah begitu ya, keluar masuk gitu ya kan, sehari bisa beberapa kali atau bagaimana teman-teman ya kan. Menurut apa mereka nggak merasa jijik dan merasa dengan tubuh mereka sendiri ya gitu? Saya sih cuman dari perspektif orang biasa teman-teman ya begitu ya kan. Nah, saya cuman melihat ya mereka, kalau bukan karena terpaksa ya kondisi keuangan ya, terutama dan kemiskinan, nah, saya yakin mereka juga nggak mungkin mereka mau melakukan begitulah gitu ya kan. Nah, bukan hanya perempuan ya kan, mungkin laki-laki juga sama ya begitu ya. Saya udah pernah bikin video sebelumnya kan, menjual diri ya kan demi uang ya kan, video-video saya sebelumnya ya kan. Nah, itu sebenarnya hal yang ya zaman sekarang udah banyak ya teman-teman, yang jujur ya, di Instagram, di Facebook, di berbagai macam social media ya begitu ya kan. Nah, mereka mencoba mencoba mencari uang, bagaimana ya cara mencari uang gitu teman-teman ya yang cepat. Apalagi sekarang zaman sekarang bukan zaman sekarang, maksudnya ini udah belakangan ini banyak yang di PHK ya, pabrik-pabrik pada tutup ya, orang-orang yang mungkin pendidikannya agak rendah ya kan. Nah, itu pabrik pada ditutup apa di PHK gitu teman-teman ya kan begitu. Itu beritanya udah di mana-mana kan gitu. Saya yakin yang ini pemerintahnya harusnya ya, siapa tuh yang si Pemprov itu ya, itu harusnya dia matanya bisa terbuka dikit ya gitu. Dengan kondisi sekarang ini, kondisi susah ya, apalagi habis pandemi begini ya kan, orang masih di negara-negara maju aja kayak mungkin di China, di tempat negara Eropa ya, di negara Afrika apa yang lain juga masih banyak ekonomi masih recovering ya teman-teman ya. Recovering maksudnya tuh sedang sembuh lah ya dari gara-gara COVID semua teman-teman, semua banyak yang di PHK, semua pada tutup ya. Begitu ini juga sama di Indonesia. Ini hanya buat selingan, mereka menjual diri ya dan mencari uang cepat ya demi untuk mereka supaya tidak lapar atau bagaimana gitu teman-teman. Sebenarnya sangat dikasihanin sekali, saya jujur ya kan. Daripada mereka tuh pakai pinjol ya, sekarang juga pinjol banyak ya. Itu pinjol yang masalah-masalah itu apa katanya orang-orang nagih, orang-orang jahat maksudnya kayak preman-preman pinjol itu ya yang nagih-nagih begitu kan, juga masuk di berita ini beberapa hari ini teman-teman ya kan. Itu daripada mereka pinjol ya, mereka masih paling sedikit saya bisa appreciate mereka punya kerja keras ya untuk menjual diri gitu teman-teman ya kan. Begitu mereka mau berusaha ya cari uang ya mereka juga tidak mau mencuri uang dari pinjol atau habis pinjol langsung kabur atau bagaimana gitu teman-teman ya kan. Itu kan lebih mulia gitu daripada benar nggak ya kan. Saya sih merasa begitu, daripada orang-orang yang pinjol begini meminjam uang dan kabur ya dan tidak bisa bayar ya, sampai bunganya bergila-gila begitu ya kan, itu sampai bisa ditagih, sampai mau ditagih sama preman-preman jahat begitu ya. Mendingan dia paling sedikit dia prostitusi, dia bisa menjual diri, dia bisa dapat uang cepat ya, siapa tahu mungkin ya mereka bisa yang ngatur juga bisa ya. Memang secara moral sih juga tidak baik ya kan, tapi sama juga kan pinjol juga ya, orang juga korupsi juga tidak baik gitu teman-teman ya kan. Nah begitu, sama juga tidak bermoral ya, tapi paling sedikit itu dari sisi kerja keras dan mau berusahanya itu ya teman-teman ya kan. Ini para pelacur begini ya kan. Nah begitu itu sih dalam sisi pandang sudut saya itu teman-teman ya begitu ya kan. Nah udah gitu udah terus kemarin ini yang saya ngeliat di berita juga ada pesta seks itu teman-teman ya, sampai satu orang katanya dibayar 1 juta, harus bayar 1 juta untuk begitu ya kan. Jadi mereka ini terus juga digerebek sama polisi kan, katanya udah beberapa kali mereka melakukan gitu. Ini mungkin mereka cari cara jalan-jalan lain untuk cari income, cari uang gitu teman-teman ya mungkin sambil sekalian have fun ya kali ya mereka ya. Jadi mereka bikin pesta seks begitu ya kan, sekalian cari orang-orang yang berduit yang ingin berkumpul demi orgi begitu gitu teman-teman ya kan begitu. Kalau menurut saya teman-teman, saya bukannya support mereka begitu, tapi dari sisi dari sisi economics ya, selama mereka tuh mungkin bisa tidak mengganggu ya, tidak berisik atau tidak membuat, mereka juga melakukan itu di kamar hotel ya di Jakarta Selatan itu ya, yang kemarin yang digerebek gitu. Mereka tidak mengganggu, mereka bisa mendapatkan uang, cari uang, mereka ya mungkin cari agak sedikit ya, memang tidak bermoral teman-teman, lagi balik ya, daripada orang minjem uang kabur mencuri atau bagaimana ya, mereka melakukan itu mungkin ada sedikit sisi kreatifnya ya begitu, mereka melakukan begitu ya kan. Ya memang sih ya kan, saya udah bilang tadi secara moral ya bukan saya support ya, tapi saya cuma hanya appreciate mereka dalam sisi itu sekarang situasi susah ya begini ya, ekonomi juga mungkin naik turun ya kan, udah banyak yang di PHK apa segala macam, mereka juga melakukan itu mungkin masih ada sisi kreatifnya gitu teman-teman ya kan begitu ya kan. Jadi saya bukan ya, saya cuma dari sisi sudut pandang orang biasa itu teman-teman ya begitu ya kan. Nah daripada tuh mereka
ini apa tuh pinjol atau bagaimana ya begitu ya kan. Nah, begitu. Toh ini juga sebenarnya kalau di luar negeri, teman-teman, saya jujur ya, kalau di luar negeri sebenarnya sih ya negara-negara maju ya, terutama di Eropa sama di Amerika ya, memang kebanyakan dari negara barat lah ya. Ini kalau prostitusi begini atau mereka kumpulan orgi pesta seks itu sebenarnya sih legal ya, kan mereka nggak ada masalah yang selama mereka tidak mengganggu atau bagaimana gitu, teman-teman, ya kan begitu. Ya, kemarin itu juga ada yang di beritanya di sini kan, yang apa tuh itu pesta gay juga, itu yang sauna begitu ya kan, juga ditutup apa digerebek apa ya kan. Itu selama itu sebenarnya kalau di Singapura juga sebenarnya juga itu juga ada, teman-teman, legal ya. Di negara-negara lain juga memang sudah ada ya, cuman ini mungkin di negara muslim atau bagaimana ya kan, jadi mereka kurang begitu berkenan kali ya. Jadi agak sedikit ya, kaum LGBT itu mungkin agak sedikit dijadikan target ya, teman-teman, begitu kan. Kalau sebenarnya itu ya, ini cuma dari sudut pandang saya, dan saya kebanyakan sih juga ya, dulu saya juga agak lama di luar, teman-teman, saya juga ngeliat ya, oke, ini di negara sini ya kan, tapi di luar itu bagaimana gitu. Harusnya pemerintah sini juga punya pikiran yang terbuka sedikit ya kan. Jangan cuma hanya demi agama, demi moral, terus anggapnya itu salah ya kan begitu. Tapi orang dia nggak dari sisi ekonomi, dari zaman sekarang orang habis pandemi apa susah ya kan begitu ya kan. Memang secara moral salah ya kan, tapi orang juga akan mikir kalau orang berkorupsi, pemerintah tingkat tinggi itu, pejabat-pejabat tinggi berkorupsi, apa itu juga nggak berdosa, apa juga nggak bermoral ya, itu juga sama juga ya kan begitu. Ini cuman hanya masyarakat yang kelas bawah ya, yang mereka melakukan itu ya kan begitu, selama mereka tidak mengganggu, tidak membuat bikin masalah ya kan, daripada orang tawuran ya, berantem apa di jalanan begitu yang bikin masalah gitu. Mereka melakukan secara diem-diem dan tertutup ya, mungkin ya agak tertutup di dalam ruko atau bagaimana, mereka yang kayak sauna gitu atau tempat kayak di hotel untuk pesta seks begitu. Saya rasa sih itu mereka tidak melanggar apa-apa ya, mungkin itu dari sisi undang-undang kali ya, kayak mungkin kayak pornografi atau bagaimana ya kan begitu ya, tapi saya harap pemerintahnya ini bisa juga matanya bisa terbuka ya, teman-teman, gitu. Dari sisi ekonomi, saya misalnya kayak prostitusi lah, pesta yang tadi saya bilang pesta seks itu, teman-teman, dan juga kayak kayak klub-klub sauna begitu, teman-teman, ya kan. Nah begitu ya kan, itu sebenarnya di luar ya, saya nggak perlu mention ya, di Singapura juga banyak tempat-tempatnya kayak begitu ya kan gitu. Saya di tempat-tempat apalagi di negara barat ya begitu, mereka pikiran juga udah terbuka ya kan. Nah akibatnya apa sekarang? Nah, ya mungkin yang kemarin tuh yang di mana tuh katanya di hutan kota atau bagaimana, mereka ada kayak aktivitas kayak LGBT begitu ya, yang katanya nggak tahu lah itu beritanya ya, kayak di hutan begitu ya kan. Nah, sekarang buat apa begitu ya kan. Nah ini semua saya rasa mesti ada balance ya, teman-teman ya. Memang satu sisi kita lihat memang tidak bermoral dan agak kurang baik ya, tapi dari sisi from the big picture ya, dengan kondisi sekarang ini orang susah cari uang ya, banyak yang di PHK, ekonomi juga belum stabil, negara juga masih berkembang ya begitu ya kan. Harusnya tuh pemerintahnya tuh punya pikiran yang terbuka ya, dan jangan pernah cuma sebelah mata doang ya begitu, teman-teman. There are always two sides to a coin ya begitu ya kan. Ini sih menurut pandangan saya ya, cuma sangat dikasihanin aja begitu ya kan, begitu ya kan. Jadi ini ya ya this is just my 2 cents input ya, teman-teman ya kan. Mungkin teman-teman bisa komen ya kalau bisa agree atau disagree ya begitu ya kan. Anyway anyway, thank you for watching, teman-teman. Saya udah nggak ada kata-kata lagi mau ditambahin ya begitu. Anyway, if you like this video, you can also subscribe, like and share, teman-teman. Oke, bye bye.